Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apip Channel kali ini akan menyampaikan tentang kedaulatan pangan. Aliansi Profesional Indonesia Bangkit akan membahas tentang bagaimana caranya membuat negara kuat melalui petani yang sehat dan pangan selamat. Judulnya Petani Sehat, Pangan Selamat, Negara Kuat. Untuk memperbaiki perekonomian nasional diperlukan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga terbentuk penguatan struktur ekonomi nasional yang baru dan kuat. Prinsip yang dianut adalah meningkatkan jumlah peredaran uang di dalam negeri dan memperkecil aliran dana ke luar negeri. Salah satunya dengan menyerap angkatan kerja di bidang pertanian yang paling banyak kita jumpai, tetapi pendapatannya justru terendah. Untuk itulah bidang pertanian pangan, khususnya beras, jagung, gula, sorghum, dan umbi-umbian tepat diterapkan dalam upaya swasembada pangan ini. Urusan pangan haruslah menjadi politik negara, bukan politik parsial atau segmensial. Kecukupan pangan merupakan memperkuat keamanan negara. Kebijakan saat ini dengan menentukan harga beras, gula, atau pangan lainnya semurah mungkin mengikuti pendapat yang menyesatkan, yakni kalau harga di luar negeri lebih murah, kenapa tidak impor saja? Pendapat ini tentu berlawanan dengan konsep ketahanan negara dan juga melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jika kita melihat ke belakang, pada zaman Sultan Agung dulu pangan sangat diperhitungkan. Terus kita lihat sendiri Amerika Serikat bisa menjadi negara kuat karena persediaan pangannya cukup tersedia. Lihat juga Jepang, harga berasnya paling tinggi di dunia, tapi justru pemerintahnya melindungi petani. Ada kesalahan mendasar di dalam mindset para pemegang keputusan di dalam mengelola suatu negara yang berdaulat. Ini harus diperbaiki. Indonesia pernah mempunyai karya yang besar melalui BIMAS dan INMAS, bimbingan massal dan intensifikasi massal, yang menghantarkan Indonesia menjadi swasembada pangan. Artinya, swasembada pangan bisa dicapai jika ada kemauan kuat dari pemerintah dan wakil rakyatnya. Untuk itu diperlukan kemauan politik yang kuat. Sebagai gambaran, produksi beras tahun 18 sebanyak 32 juta ton. Tahun 19 31 juta ton. Ini data dari BPS tahun 2020. Konsumsi nasional 30 juta ton. Artinya ada penurunan produksi akibat luasan berkurang. Dan cukup untuk tidak mengimpor. Akan tetapi kita impor beras juga dilakukan sebanyak 2,14 juta ton karena katanya perlu cadangan sampai 2 bulan. Konsumsi beras nasional mencapai 2,5 juta ton per bulan. Artinya untuk bisa swasembada diperlukan 30 plus 50 juta ton, sehingga totalnya 35 juta ton cadangan 2 bulan. Kalau cadangannya ditingkatkan menjadi 3 bulan, maka kebutuhan nasional adalah 30 juta ton plus 7,5 juta ton menjadi 37,5 juta ton. Untuk swasembada produksi beras nasional, artinya perlu ditingkatkan produksi sebesar 25-33%. Pangan merupakan komoditi strategis. Negara yang menguasai pangan akan menjadi negara kuat. Oleh karena itu, ke depan
Masalah pangan dan komoditi strategis perlu dikoordinir oleh Menko Polkam, bukan oleh Menko Ekonomi. Pemerintah harus melihat komoditi strategis ini bukan hanya masalah ekonomi semata, akan tetapi sebagai masalah politik negara. Selain beras, komoditi strategis lainnya adalah jagung, gula, kelapa sawit. Tanaman pangan bisa menghemat devisa. Kelapa sawit bisa menghasilkan devisa dan atau penghasil BBM. Diversifikasi makanan dengan berbagai umbi-umbian, sereal lain, dan bahkan sukun. Sampai saat ini belum banyak tampak dampaknya. Bahkan industri roti yang bahan bakunya impor, yakni gandum, semakin meluas. Ini merupakan pemborosan devisa. Roti dan makanan yang terbuat dari sorghum yang asli produk Indonesia sudah tersedia dan enak serta digemari oleh konsumen. Akan tetapi secara nasional masih sangat kecil jumlahnya. Indonesia bisa stop impor gandum dan tidak kehilangan roti karena gandum sudah bisa digantikan oleh tanaman sorghum dan sereal lainnya yang tumbuh di dalam negeri. Menyangkut pangan, harus ada konsensus politik khusus komoditi strategis agar dijadikan politik negara. Memperkaya petani yang 60% jumlahnya dari penduduk Indonesia adalah salah satu fondasi dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 akan membuat negara kita menjadi kuat, bukan investor yang diperkuat dan diperkaya. Tingkatkan produktivitas beras dari rata 3 ton per hektar menjadi 4 ton per hektar beras atau setara dengan 7 ton padi. Tidaklah sulit karena dalam skala kecil telah mencapai 12 ton per hektar. Areal sawah diperluas dari 10 juta hektar menjadi 11 juta hektar atau mungkin 12 juta hektar. Sudah barang tentu secara teknis ada penunjang lainnya yang perlu diperhatikan. Untuk mencapainya diperlukan perbaikan organisasi, seleksi benih, dan semangat swasembada beras. Membuat payung hukum berupa aturan khusus untuk pengusaha asing berusaha di bidang pertanian seperti benih, perkebunan, ya, mereka harus membayar bagi hasil dari pendapatan kotornya. Production sharing contract pada bidang pertanian dan kehutanan idealnya menggunakan pola perbandingan 50/50. Bayangkan saat ini seluruh laba usaha lari ke luar negeri, tidak ada manfaatnya untuk rakyat banyak. Paket teknik atau paket teknologi agronomi dalam meningkatkan sejarah petani, pekebun, peternak, dan nelayan telah banyak tersedia, termasuk lahannya. Memberdayakan para penyuluh pertanian supaya lebih fokus terhadap peningkatan produktivitas. Paket teknologi terapan di bidang ini juga telah tersedia. Diprediksi untuk mencapai swasembada beras hanya perlu waktu paling lama 1 tahun saja. Nilai impor beras tahun 18 sebesar 2,25 juta ton adalah senilai 15,36 triliun. Sangat berarti untuk para petani. Impor beras pada saat produksi nasional di atas kebutuhan sungguh telah memukul motivasi petani. Sebenarnya saat ini pun produksi beras nasional 46,5 juta ton sudah lebih besar dari kebutuhan 33,47 juta ton. Artinya surplus. Ini data dari Deptan tahun 18. Ketiadaan niat baik yang menyebabkan impor beras berjalan terus. Sebagai solusi, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit telah berkirim surat ke Menteri Pertanian dan Pertahanan tentang konsep swasembada pangan sebagai kontribusi pemikiran bagi negara. Namun sampai sekarang belum ada respon. Untuk swasembada gula,
Cukup dengan pertama meningkatkan produktivitas gula dari 6 ton per hektar menjadi 8 ton per hektar, naik 30-40% dengan menggunakan metode production force management. Ya, ini metode hak cipta anak negeri dari Unpad. Kedua, memperluas tanaman tebu dari 450.000 hektar menjadi 800.000 hektar dengan memanfaatkan lahan kosong di HTI dan lahan adat. Impor gula tahun 18 sebesar 4,5 juta ton atau senilai 23,5 triliun menjadikan Republik Indonesia negara pengimpor gula terbesar di dunia. Cara ini telah akan meningkatkan pendapatan petani dari 10 juta per hektar per tahun menjadi 32 juta per hektar per tahun dalam tempo 5 tahun. Kemudian untuk menggantikan gandum, kita perlu mengenalkan produksi sorghum yang gandumnya diimpor sejumlah 12 juta ton, nilainya 37,7 triliun. Ini sumber dari kata data ya tahun 19. Dibutuhkan 800.000 hektar jika produktivitasnya 5 ton per hektar per tahun dengan dipanen 3 kali per tahun. Cukup untuk menghentikan impor gandum. Petani kita dapat menjadi kaya karenanya. Menghentikan impor jagung hanya dengan memperbanyak fasilitas pengeringan dan silo di seluruh sentra-sentra produsen jagung. Itu sudah cukup ya. Kita impor pada tahun 18 sebesar 0,7 juta ton, nilainya sudah 2,3 triliun ya. Jika saat ini jagung produktivitasnya 4,1 ton per hektar, dengan paket teknologi agronomi dapat menghasilkan 7-8 ton, bahkan ada yang sudah di atas 10 ton. Ini realisasi di lapangan. CPO yang dihasilkan dari kelapa sawit itu sangat strategis jika digunakan sebagai senjata diplomatik karena luas dan produksinya tertinggi di dunia. Jumlah produksi nasional saat ini adalah 43 juta ton dan ditambah PKO-nya. PKO itu adalah palm kernel oil atau minyak dari inti sawitnya menjadi 47,6 juta ton. Diekspor 35 juta ton senilai 375 triliun. Nah, dengan metode production force management memungkinkan produktivitas CPO meningkat antara 30-80%. Artinya produksi CPO itu dapat didongkrak dari 47,6 juta ton menjadi 71,5 juta ton. Jika peningkatan bertambah 50% saja tanpa penambahan areal akan terjadi peningkatan pendapatan sebanyak 23,8 juta ton per tahun, setara dengan 202 triliun per tahun atau kurang lebih 14,5 juta per hektar per tahun. Sayangnya 60% perusahaan kelapa sawit masih dikuasai pihak asing dan tidak diminta oleh pemerintah untuk membagi hasilnya. Upaya teknis, organisasi, dan pembuatan undang-undang atau peraturan pemerintah diperlukan untuk mendukung upaya swasembada pangan ini, antara lain menetapkan areal permanen, areal pertanian nasional, memperkuat barisan penyuluh pertanian, melakukan terobosan teknologi, mendukung fasilitas pengeringan dan gudang di sentra-sentra produksi, dan yang pasti perlu keberanian untuk stop impor pangan dan produksi pertanian lainnya yang dapat tumbuh di dalam negeri.
Demikian sumbang pikir dari Aliansi Profesional Indonesia Bangkit kali ini. Ubah mindset para pemegang kebijakan tentang pangan. Soal pangan bukan sekedar dagang, tetapi kedaulatan. Semoga ada manfaatnya. Merdeka! Bandung 10 November 2020.